Halo semuanya, selamat datang di Vital Podcast. Podcast ini akan membahas bagaimana perusahaan nasional Indonesia mampu bertahan dan berkembang melalui strategic agility dan krisis adaptation. Di episode kali ini kita akan membahas 4 perusahaan nasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, yaitu PT Telkom Indonesia, PT Garuda Indonesia, PT Bluebird Tbk, dan PT Pertamina. Oke, mari kita bahas apa itu strategic agility. Strategic agility adalah kemampuan sebuah perusahaan untuk beradaptasi secara cepat dan tepat terhadap perubahan lingkungan bisnis yang tidak menentu. Konsep ini penting karena perusahaan menghadapi tantangan seperti digitalisasi, krisis ekonomi, perubahan perilaku konsumen, dan tekanan regulasi. Nah, mari kita mulai dari PT Telkom Indonesia. PT Telkom Indonesia menerapkan strategi omnichannel, di mana pelanggan bisa berinteraksi melalui media sosial, email, dan aplikasi mobile secara terintegrasi. Strategi ini membuat layanan Telkom menjadi lebih personal, responsif, dan konsisten, sehingga meningkatkan kepuasan serta loyalitas pelanggan. Dari sisi data, sektor telekomunikasi digital diprediksi tumbuh dengan CAGR 12-15% dalam 5 tahun ke depan. Selain itu, pasar digital telco Asia Tenggara diperkirakan akan melampaui USD 25 miliar pada tahun 2030, dengan Indonesia sebagai salah satu pendorong utama. Oleh karena itu, PT Telkom Indonesia perlu berinvestasi pada platform digital yang scalable, automated sales berbasis AI, pricing adaptif, serta penguatan ekosistem mitra digital seperti bundling dengan platform lain seperti WTV dan video. Wah, keren sekali. Perusahaan selanjutnya adalah PT Bluebird Tbk. Bluebird menghadapi tantangan berupa disrupsi, transportasi online, sensitivitas harga konsumen, dan biaya operasional tinggi seperti BBM. Alih-alih bersaing secara langsung, Bluebird memilih berkolaborasi dengan Gojek, di mana layanan taksi Bluebird dapat dipesan melalui aplikasi Gojek. Namun, armada tetap dimiliki dan dikontrol oleh Bluebird, sehingga standar keselamatan dan kualitas tetap terjaga. Dari sisi kinerja keuangan pada kuartal 1 2025, pendapatan Bluebird mencapai sekitaran 1,30 triliun, naik sekitaran 16% YoY, dan laba bersihnya itu meningkat menjadi 42% YoY. Bluebird juga mulai menerapkan kendaraan listrik serta bekerja sama dengan Pertamina dan PLN untuk SPKLU sebagai bagian dari strategi efisiensi dan berkelanjutan ESG. Menarik sekali ya penjelasan dari Kak Ade. Oke, kita lanjut ke perusahaan berikutnya, yaitu PT Garuda Indonesia. PT Garuda Indonesia sempat menghadapi krisis ketersediaan armada, sehingga melakukan sinergi strategis dengan Citylink. Strategi ini dilakukan dengan pembagian fokus, di mana Garuda melayani rute domestik dan internasional yang profitable, sementara Citylink fokus pada rute domestik dan sebagian internasional. Berdasarkan laporan tahunan 2024, Garuda menunjukkan pemulihan kinerja setelah tekanan berat pada tahun 2020 sampai 2021. Meskipun kondisi keuangan belum sepenuhnya stabil, data laporan tahunan yang dipakai adalah tahun 2024 karena untuk data laporan tahunan 2025 belum tersedia. Solusi inovatif yang diterapkan adalah dynamic planning, sehingga pengembangan dan optimalisasi rute dapat dilakukan dengan cepat sesuai kondisi pasar, permintaan penumpang, dan event tertentu. Nah, selanjutnya itu perusahaan terakhir yaitu PT Pertamina Geothermal Energy Tbk. Pertamina menerapkan strategic agility dengan membentuk holding dan subholding sehingga pengambilan keputusan menjadi lebih cepat dan efisien. Selain minyak dan gas, itu Pertamina juga mengembangkan geoderma, bioenergi, hidrogen, dan kendaraan listrik untuk menghadapi transisi energi global. Secara finansial, itu pendapatan Pertamina mencapai sekitaran US dollar 75,33 miliar dengan EBITDA eh,
US dollar 10,79 miliar dan laba bersihnya itu US dollar 3,13 miliar. Strategi ini membantu Pertamina menjaga keberlanjutan bisnis dan mendukung target net zero emission. Dari keempat perusahaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa strategic agility adalah kunci utama dalam menghadapi krisis dan perubahan pasar. Perusahaan yang adaptif, kolaboratif, dan inovatif akan memiliki peluang yang lebih besar untuk bertahan dan juga berkembang. Terima kasih sudah mendengarkan Vital Podcast. Sampai jumpa di episode berikutnya. Thank you.